Baik, kita teruskan kembali. Jadi teman-teman sekalian, untuk yang model pertama kita kenal dengan ras model. Dia ketika digrafikan ya, karena ada dua jenis data skor 1, skor 0, maka akan ada titik pertemuan. Titik pertemuan ini dari sini sampai sini ya, kita tarik, maka di sini menunjukkan dalam skala logik dia menunjukkan tingkat kesukarannya ya. Nah, di sini kalau ingin melihat nilai peluangnya, jadi peluangnya adalah 1 dibagi 1 plus eksponen pangkat min D, theta min D. Untuk min D itu adalah konstanta ya. Untuk model ROS maka nilainya adalah 1 ya. Kemudian kalau kita teruskan ya nanti benar seperti ini ya, cuma main matematis saja. Kemudian untuk model yang kedua, ini adalah PCM. Karena PCM maka datanya adalah politomi, entah 0 skor 0, skor 1, skor 2 dan seterusnya. Maka di sini juga sama prinsipnya, menyandingkan responden dengan tingkat kesulitan masing-masing butir ya. Nah, di sini tentunya karena dia data urean ya, skornya politomi, maka B-nya itu ya B untuk mendapatkan skor 1, B untuk mendapatkan skor 2 dan seterusnya ya. Jadi B-nya itu ada nilainya lebih dari 1. Nah, di sini contoh, di sini adalah untuk PCM dengan 3 kategori skor 0 ya. Kemudian skor 1, kemudian skor 2. Nah, di sini skor 0, grafiknya adalah grafik ini ya. Dia akan bertemu atau terjadi perpotongan dengan grafik ya untuk garis skor 0 ya, peluang skor 0. Skor 0 dengan skor 1 di sini. Maka di sini adalah delta pertama, tingkat kesukaran yang pertama. Nah, untuk dari skor 0 sampai skor 1, siswa dengan kemampuan, istilahnya nilai tetanya, kemampuannya kok di bawah sini, ya cenderung dia tidak bisa mengerjakan. Tapi kalau di atasnya sini, karena letak deltanya di sini ya, ketika dia di sini, dia bisa mengerjakannya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau titik pertemuan, titik perpotongan antara peluang skor 1 dengan skor 2 di sini misalkan ya, maka di sini terjadi perpotongan juga. Di sini menunjukkan ya, dia menunjukkan nilai delta kedua bergerak untuk mendapatkan skor 2, dari skor 1 ke skor 2 membutuhkan tingkat kemampuan minimal berapa ya. Jadi di sini kita jelaskan titik potong antara kurva peluang skor 0 atau kategori 1 dan skor 1 kategori 2 menunjukkan lokasi delta 1, simbolnya sigma I1 ya, atau sigma artinya sigma I itu bilangan ya, bilangan apa? I itu butir keberapa. Yang satu itu adalah dari skor 0 ke 1 itu nilai deltanya, nilai tingkat kesukaran adalah sekian. Kemudian titik potong kurva peluang skor kategori 2 ya, maksudnya itu skor 2 ya, kategori 2 dari kategori skor 1 ini kurang angka 1 ya, dan skor 2 kategori 3 ini menunjukkan lokasi delta kedua ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama, jadi untuk skala politomi ya, atau politomus, skor X-nya itu ya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan rubriknya ya. Nah, di sini untuk delta ya, untuk peluang seorang testi pada tingkat kemampuan theta untuk mendapatkan skor X ya di atas dari X-1 dapat dihitung dari persamaan ini ya. Ini ya peluangnya, ya deltanya di sini, deltanya berapa gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi untuk besar nilai delta 1 ya, itu menunjukkan nilai yang diperlukan testi atau bahasanya case atau person atau testi ya, di sini ya. Di sini perpotongan skor 0 dengan skor 1 agar siswa bisa mendapatkan skor 1 ya. Dia artinya berpindah dari kategori skor 0 ke skor 1 atau kategori 1 ke kategori 2. Dan juga nilai delta 2 menunjukkan nilai yang dibutuhkan untuk berpindah ya, dari kategori 2 skor 1 ke kategori 3 skor ke 2. Dia butuh kemampuan seberapa ya. Nah,
Perlu kita ketahui, jadi besarnya delta, ya delta 1 dengan delta 2 itu bisa jadi sama. Atau mungkin delta 1 lebih kecil, atau delta 1 lebih besar, dan seterusnya ya. Ini adalah, jadi tidak mutlak delta 1 dengan delta 2, delta 1 harus lebih kecil, tidak ya. Bisa juga lebih kecil, atau sama dengan, atau lebih besar. Nah, kemudian delta 1 dalam grafik menunjukkan perpotongan antara kurva respon PNI1 peluang untuk responden butir keberapa untuk skor untuk kategori 1 skor 0 dengan skor 1 ya. Intinya ini ya, skor 0, skor 1, ini skor 0, skor 1 di sini ini delta 1. Kemudian delta 2-nya perpotongan ya skor 1 ini dengan skor ke-2 di sini. Nah, untuk kemampuan aplikasi yang kita gunakan Quest, dia bisa untuk melakukan estimasi tes, baik bentuknya pilihan ganda atau ras model maupun bentuknya data politomi, baik dia angket, yang bentuk RCM atau graded model maupun yang uraian berupa partial credit model. Nah, semuanya nanti dilihat dari infit min square ya, atau infiti. Kalau saya berdasarkan pengalaman cenderung memilih infit min square karena sangat membantu dalam mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih bagus ya. Jadi ini adalah ketentuan dari aplikasi Quest berdasarkan pengalaman. Jadi baik model ras model, PCM, RCM itu dilihat infit min square rentangnya 0,77 sampai dengan 1,30. Kemudian delta atau kesukarannya min 2 sampai dengan positif 2 nih. Jadi ini fit model 1PL, butir fit. Ya, kalau fit maka butir bisa digunakan dalam penelitian, dalam pengukuran. Kalau tidak fit, yang tidak bisa digunakan ya. Terkadang bisa juga nilai infit min square, outfit min square, infiti, outfiti, terkadang bisa semuanya bisa mendukung ya, terkadang tidak mendukung ya. Artinya kadang itu infit min square terpenuhi, tetapi yang outfiti tidak terpenuhi. Nah, bagaimana seperti itu ya, kita gunakan aja salah satunya aja, yaitu infit min square, nanti dijelaskan di metode penelitian gitu. Di sini contoh ya, contoh data dikotomi output dari Quest ya. Di sini threshold atau delta menunjukkan tingkat kesukaran. Yang sini kita pilih yang infit min square ya. Kalau dia rentangnya tidak dalam 0,77 sampai 1,30 ya, dia tidak fit, dia dikeluarkan dari instrumennya. Thresholdnya dari sini dari sangat mudah sampai dengan sukar ya, dari min 2, min 1 sampai min 2, min 2 sampai min 1, min 1 sampai positif 1 dan seterusnya. Di sini keterangannya. Nah, di sini kemudian muncul pertanyaan ya, tapi sebelumnya dari ini ya kita cek infit min square, ternyata butir nomor 1, nomor 3, nomor 7 dia berada di luar infit min square yang kita inginkan, sehingga butir tersebut dikeluarkan dari instrumen yang akan kita kembangkan. Nah, muncul pertanyaan bagaimana bentuk visualisasi grafiknya. Gampang sekali, kita gunakan aplikasi IRT Illustrator ya. Kemudian nanti seperti tadi sudah kita kenalkan sekilas juga. Jadi pilih binary model karena memang bentuknya adalah ras model, bentuk data dikotomi. Isikan difficulty ya, misalkan negatif 1,3 ya, misalkan kita ingin menggambar yang ini ya, negatif 1,33. Kemudian klik add item. Kemudian dengan yang sama misalkan kita bandingkan nomor 4 ya, nomor 4 kan 0,19 ya. Nah, kemudian tambahkan lagi 0,19. Nah, bentuknya seperti ini nanti ya. Pertama diisikan difficulty pertama, kemudian add item muncul grafik pertama. Kemudian nambah lagi difficulty kedua untuk butir soal berikutnya, kemudian add muncul lagi seperti ini ya. Kemudian nanti silakan di save ya di sini, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini tampak sekali teman-teman, ini adalah untuk nilai delta atau threshold yang lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, di sini item 1 ya, simbolnya item 1 di sini. Item 1 adalah yang negatif 1,33 maksudnya ya. Item kedua yang sini adalah 0,19 tampak ya. Kalau semakin mudah butir soal, maka
kemampuannya ya, kemampuannya juga cenderung untuk mendapatkan peluang lebih besar ya, cenderung bergerak lebih, istilahnya kemampuan responden ya, dia cenderung lebih bisa mengerjakan. Berbeda dengan soal yang nomor 4 ya, ini kategori lebih sulit ya ketika dibandingkan dengan yang nomor 2 ini. Maka dia bergerak ke kanan, semakin sulit ya, maka grafiknya bergerak ke kanan ya. Nah, maka di sini kita ambil aja ya, untuk mendapatkan peluang 0,5 misalkan ya, 0,5 di sini. Yang butir nomor 2 itu cukup membutuhkan sekitar negatif 1, berapa ya. Mungkin di sini. Nah, berbeda dengan yang sini. Yang skor nomor 4, 0,5 di sini seret, maka butuh sekali kemampuannya di sini ya. 0, berapa ya, itu. Sehingga tampak sekali ya. Semakin besar nilai di deltanya atau semakin sulit, maka butirnya grafiknya ini akan bergerak ke arah kanan ya. Semakin mudah maka semakin ke kiri itu. Nah, bagaimana kalau data politomi? Maka di sini kita contohkan datanya seperti ini ya. Kita cek input mean square-nya ya. Kita ambil yang sesuai sama yang tidak sesuai dibuang, kemudian kita gambarkan grafiknya. Nah, untuk mengetahui nilai deltanya, maka tinggal saja di rata-rata. Misalkan sini ya, nomor 2 min 2,19, negatif 0,28, 2, ini berapa nih? 2,37 kalau nggak salah ya. Maka dijumlahkan, kemudian bagi 3, maka ketemu ya difficulty dari butir nomor 2 ya. Yang sini juga sama, misalkan nomor ini ya, nomor 10 misalkan ya, maka ini negatif 2,31 ditambah 0,10 tambah 2,26 ya, dibagi dengan 3. Kenapa? Karena ada 3 nilai delta. Berbeda yang ini, misalkan ini adalah butir yang cocok ya atau fit ya. Ini dijumlahkan semua ada 4 jenis delta, maka pembaginya adalah membagi 4 ketemu difficulty-nya. Nah, untuk menggambarkan visualisasinya ya, kita pilih yang PCM ya, PCM, kemudian isikan difficulty rata-rata ya. Rata-rata di sini misalnya nomor 2 ya, rata-rata adalah negatif 0,03, jadi semua dijumlahkan bagi 3 ya. Ini kemudian nanti masukkan step parameternya. Nah, di sini tingkat difficulty-nya sekian ya. Kemudian dari kita isikan satu persatu ya, negatif 2,19, 0,28, kemudian 2,37 itu. Nah, tinggal isikan aja ya ini ya. Jadi ini ada salah ketik dikit ya, ini harusnya negatif 0,03. Nah, tinggal masukkan aja. Masukkan negatif 2,19, kemudian di sini ya negatif 2,19, kemudian add negatif 0,28, add lagi dan seterusnya, kemudian add item, maka kemudian kita OK, maka muncul seperti ini ya. Nanti silakan disimpulkan sendiri bagaimana hasilnya ya. Jadi ini adalah skor 0 ya, kemudian ini item untuk kategori 1 ya. Di sini kategori 1 adalah di sini ya, untuk mendapatkan skor 3, kategori 2, kategori 3 ya, skor 3, skor 4, skor 5. Di sini ada delta titik pertemuan ya, di sini juga ada deltanya berapa, ini deltanya berapa. Silakan disimpulkan. Nah, kalau bentuknya misalkan datanya kita anggap bentuknya adalah angket, maka jenisnya adalah graded response model ya. Kemudian diisikan step parameternya, kemudian proses ya, tinggal di add ya. Maka muncul seperti ini. Nanti silahkan disimpulkan bagaimana menyimpulkannya seperti apa. Baik, ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan materi singkat ya terkait dengan bagaimana untuk memahami lebih lanjut terkait dengan karakteristik butir 1PL, baik itu RAS model, PCM atau partial credit model maupun yang graded response model atau rating scale model ya. Dengan bantuan IRT Illustrator ini sangat membantu kita ya, membantu kita membuat grafiknya. Baik, nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas ya, silakan nanti ditanyakan lewat WA gitu. Atau mungkin kalau ada yang kurang sesuai, nanti mohon masukannya disampaikan sehingga yang salah bisa kita luruskan kembali. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.